Ya halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di QID Media. Dan pada kesempatan pagi hari ini, lagi-lagi kita Hasan Morian. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama anak saya yang pengen ikutan riding santai-santai. Dan seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, saya masih belum bisa melakukan perjalanan jauh ya, karena masih banyak sekali kesibukan kantor maupun tugas-tugas studi. Jadi ya sesempatnya di hari Minggu biasanya saya akan melakukan riding tipis-tipis ya teman-teman ya. Ya mungkin 50-70 km lah di sekitaran, bisa jadi Jakarta, Tangerang Selatan, atau kadang ke Bogor. Ya kali ini kita sudah ada di daerah Rawabuntu, Tangerang Selatan. Mungkin kita akan, nggak tahu, kita lihat nanti lah ya, kita akan kemana. Biasanya tidak saya rencanakan. Mungkin kita akan muter di daerah Gading Serpong, kemudian masuk ke daerah perumahan-perumahan yang jalannya cukup luas, jadi kita bisa berputar-putar sambil mengambil gambar. Nah, apa kabar kalian semua? Gimana hari ini? Apakah teman-teman semua juga pada riding? Kalau riding semoga menyenangkan ya teman-teman. Dan jangan lupa saling share gimana riding teman-teman sekalian di hari, tepatnya di tanggal 3 Maret 2024 ya. Cuaca hari ini agak mendung. Tadi sebelum berangkat juga sempat gerimis ya teman-teman. Cuman setelah kita pertimbangkan sepertinya tidak akan turun hujan dan kita lanjut. Sekarang sudah pukul 7:25. Tadi dari rumah sekitar pukul 7. Dan anyway, saya pengen bahas sedikit rasa turut senang ya teman-teman. Banyak sekali channel-channel YouTube baru yang berbagi mengenai motor barunya, tentang perjalanannya dengan motornya. Dan motor apapun itu semuanya berbagi dengan ciri khasnya masing-masing. Dan itu membuat saya sangat senang. Karena apa? Ternyata semua orang itu mempunyai kebanggaannya masing-masing, dan itu tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita perbandingkan. Masing-masing orang pasti mempunyai selera, kemudian pendapatnya masing-masing, punya rancangan untuk dirinya masing-masing. Wah, sorry, agak terputus nih teman-teman, ada pekerjaan pembersihan pohon. Dan memang sebaiknya begitu ya teman-teman. Kalau menurut saya ya, apapun motornya kita saling berbagi, baik itu matic, sport, motor touring, motocross, motor trail ya, ataupun moge, kita saling berbagi. Karena bisa jadi ada satu sisi yang memang bisa kita pelajarin, kita jadikan pelajaran ya, maksudnya bagaimana misalnya terjadi satu kendala sama motor, atau jalur-jalur yang dilalui pada saat kita melakukan touring, kemudian rambu-rambu apa yang perlu kita waspadai pada saat kita melakukan perjalanan ke satu tempat yang mungkin kita belum mengenal ya teman-teman. Rambu-rambu di sini saya maksud ya, misalnya ada daerah yang rawan longsor atau sangat padat dengan kemacetan, atau sangat asik untuk dikunjungi, itu bisa kita dapatkan dari konten teman-teman yang lainnya.
Nah, di depan adalah perempatan teras kota kalau saya menyebutnya ya teman-teman. Kalau tahu mall teras kota, kita akan melaju lurus saja untuk nanti menuju ke daerah Gading Serpong. Nah, ini cuman kalau di sini nih lampu merahnya cukup lama ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Dan melanjutkan diskusi yang tadi, kenapa hal-hal tersebut juga membuat saya senang, karena semakin variasi motor yang di sharing itu, kita bisa sebagai user itu bisa saling belajar ya teman-teman. Dan memang sebuah motor memang nggak bisa dipukul rata ya, pas di satu orang belum tentu pas di orang lain, tapi setidaknya hal-hal positif, hal-hal negatif itu bisa kita jadikan pelajaran gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kita sedang membandingkan dua merek motor, atau kita sedang mempertimbangkan untuk mengganti motor, kita dapat memperoleh info, masukan, kemudian kritik, saran. Nah, hal-hal itu yang bisa kita jadikan pelajaran dalam memilih motor yang akan kita beli misalnya, atau misalnya kita akan melakukan perbaikan. Nah, perbaikan apa, di mana, kemudian caranya, itu bisa kita dapatkan dari channel teman-teman yang lain. Nah, cuman teman-teman, kalau misalnya memang ada info-info yang sangat bermanfaat, tetap teman-teman juga harus memfilter ya, terutama bandingkan juga tidak hanya dari satu info, tetapi dari beberapa sumber, dan kita coba kita logikakan ya dengan realitasnya. Jadi karena kan kadang-kadang memang ada satu konten yang ada pengalaman yang negatif, kemudian ada yang positif, atau mungkin yang pengalaman negatif menjadi subjektif, sama halnya dengan yang positif juga subjektif. Cuman kita mesti bandingkan, atau ya kita nalar lah ya dengan kondisi realnya ini seperti apa gitu ya, agar tepat guna ya teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman sedang akan mempertimbangkan membeli helm, menurut si A, si B, si C helmnya oke, kemudian budgetnya oke, desainnya oke, dan lain-lain. Itu belum tentu pada saat teman-teman beli, apabila teman-teman tidak mencocokkan dengan kondisi realnya pada saat teman-teman misalnya lagi fitting atau pas melihat ke tokonya langsung, itu biasanya akan ada perbedaan teman-teman. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman memang juga melakukan fitting ya. Demikian juga biasanya akan ada masukan seperti warning lah. Misalnya kalau beli helm X, paling enggak ukurannya harus di upsize 1. Nah, itu juga menjadi rambu-rambu teman-teman. Bisa jadi dengan bentuk kepala kita itu memang harus di upsize gitu ya. Karena kalau enggak, kepala kita jadi kesempitan, entah itu busanya, entah desain batoknya yang kemudian nggak cocok dengan kepala kita. Itu makanya sebaiknya kita melakukan fitting dan coba selama waktu yang agak lama ya, tentunya nggak sampai 1 hari ya. Ya mungkin bisa 15 menit untuk merasakan ini tekanan-tekanan paddingnya, kemudian cheek padnya,
shellnya ini seperti apa berasa di kepala kita. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki di kawasan alam pertigaan Alam Sutra ya. Kita akan lanjut terus aja untuk menuju ke arah Gading Serpong. Di sini juga cuaca tampak mendung ya teman-teman, dan udara berasa agak pengap nih, agak panas meskipun pagi hari, jadi tidak terlalu sejuk. Berbahaya sekali ya teman-teman, karena nggak pakai spion, motornya pun tidak, kurang proper lah ya. Kadang-kadang kalau kita nggak waspada bisa berbenturan ya teman-teman. Ya, makanya kadang harus kita saling memberi tanda ya. Itu pun tadi harus saya klakson agak berkali-kali agar si pengendara tadi wah kalau kita akan melintas gitu. Wow, memang jalur favorit teman-teman kalau minggu, kalau ingin ajak motornya agak melaju di sini sangat menyenangkan karena jalurnya lurus, kemudian lebar, kita bisa sedikit memacu ya. Nah, ini kita akan belok ke kiri untuk masuk ke daerah Gading Serpong. Nah, banyak juga ya teman-teman yang melakukan San Mori. Dan daerah Gading Serpong ini juga salah satu area yang juga sering dikunjungi lah oleh para bikers ya. Ini adalah kawasan Gading Serpong ya teman-teman. Sepanjang jalan lurus ini sampai nanti di ujung sana, pada saat kita akan belok ke arah AIS, jalannya juga cukup lebar. Dan area ini memang kebanyakan kawasan niaga ya, juga pemukiman, tapi pemukiman ada di daerah sebelah dalam kanan dan kiri. Sekarang sudah pukul 7.40 ya. Kita sudah memasuki kawasan Gading Serpong. Dan semakin gelap cuacanya. Semoga tidak turun hujan ya.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita sekarang sudah ada di kawasan West Village ya, di BSD City. Tadi setelah dari daerah Gading Serpong kita lurus aja, kemudian kita belok ke kiri. Nah, ini banyak pembukaan kawasan perumahan baru ya teman-teman di sini. Jadi sepertinya setelah COVID selesai, banyak para pengembang yang berlomba-lomba untuk membuka lahan perumahan baru ya, dan memang di sini masih terbuka sekali. Nanti kita akan melintas ke arah lurus dan kita akan bertemu dengan lokasi pembangunan kantor Rans Nusantara teman-teman. Ini sepertinya akan dibuka tempat makan baru ya teman-teman. Kalau agak berisik, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini mulai dibangun ekosistemnya, banyak tempat untuk berniaga. Ini adalah Branstow Equestrian Park. Mungkin kalau teman-teman ingin ajak anaknya melihat binatang, kemudian bermain di taman, bisa ke sini ya. Kawasannya cukup rindang di wilayah sini. Nah, memang dipikirkan banget ya pengembangannya. West Park. Nah, ini memang supaya tidak terjadi pertemuan arus, kita diwajibkan ke kiri dulu untuk putar balik ya. Nah, ini di sebelah kanan di depan itu adalah tempat untuk bermain aeromodeling ya teman-teman. Jadi main pesawat remote control itu ada di situ. Kita akan coba mampir ke situ ya. Ya. Oke, kita mau lihat-lihat sejenak. Ya. Oke, kita akan coba putar-putar dulu karena kayaknya pesawatnya masih lama tuh dipasangnya.
Ya seperti inilah ya teman-teman, di daerah BSD yang di kawasan AIS banyak sekali lahan kosong yang sudah mulai dibuka. Mungkin ya bisa jadi 1, 2, 3 tahun lagi juga akan jadi kawasan perumahan sepertinya, karena ekosistem dan infrastrukturnya udah disiapin teman-teman, baik itu jalan, kemudian lampu-lampu penerangan, kemudian tempat niaga dan lain-lain itu udah disiapin. Jadi ya ke depan sih kalau udah siap, dananya ada, mungkin mereka udah bisa mulai buka perumahannya gitu ya. Ini nanti sampai sana teman-teman tuh masih terbuka sekali. Nah, cukup halus ya teman-teman aspalnya. Menyenangkan kalau kita ingin ya mencoba motor kita sedikit agak kencang, untuk tahu settingan motor kita enak atau enggak, bisa memanfaatkan. Cuman tetap harus hati-hati ya. Ya tetap perhatikan lalu lintas, juga perhatikan sekitar, jangan sampai kita membahayakan orang lain. Cukup random ya bahasan kita pagi hari ini, nggak apa-apa. Memang pengen ngobrol aja pagi hari ini apa yang saya dapat dari perjalanan kali ini gitu. Nah ini juga akan jadi perumahan nih teman-teman, di depan situ. Depan situ akan jadi perumahan juga, kita lihat ya. Wah, sepintas tampak gunung ya. Ini perumahan baru juga atau klaster baru ya, Hiera. Ya ini anak saya mau pengen lihat yang pesawat tadi ya teman-teman. Akan kembali ke daerah sana. Setelah itu kita akan menuju pulang ya. Menyenangkan sekali pagi hari ini ya sebenarnya. Cuman cuacanya ini agak gerah teman-teman. Matahari sih nggak terlalu terik tapi berasa gerah. Nah meskipun dengan kondisi yang sepi seperti ini, biasanya kita juga harus tetap waspada ya teman-teman. Nah terkadang kita nggak tahu orang lain sedang berkendara di mungkin belakang kita, mau nyalip, kita nggak aware, sehingga sama-sama saling membahayakan ya. Nah seperti ini juga kita sebaiknya tidak ugal-ugalan. Jangan karena merasa kita lebih cepat atau kita merasa lebih bisa kemudian langsung potong gitu ya, karena orang lain juga menyesuaikan ritme kita gitu. Jadi sebaiknya sih saling menyesuaikan. Tadi kita udah melintas di sini ya teman-teman ya.
Oke, kita akan menyaksikan sebentar ya teman-teman, seperti apa sih aeromodeling. Nah tuh udah siap-siap ya. Oke, kita cut dulu ya videonya. Ya tadi rupanya waktu kita lihat ke tempat aeromodelingnya, pesawatnya lagi ada problem ya teman-teman, jadi nggak bisa menyaksikan proses take off-nya waktu pesawatnya terbang. Ya intinya hobi yang seru ya teman-teman, aeromodeling. Dan yang saya tahu atau yang pernah saya temui, saya baru tahu di daerah sini ya, mungkin karena kawasannya juga terbuka sehingga memungkinkan untuk dijadikan landasan pacu ya. Ya kita udah akan menuju kembali ke tempat tinggal ya teman-teman. Nah anyway, terima kasih beberapa hal yang sempat saya sharing tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya berterima kasih banget. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, bisa subscribe untuk terus mendukung channel ini terus berkembang dan terus bersemangat untuk memproduksi videonya. Ya meskipun seperti yang saya sampaikan, saya belum bisa membuat video secara rutin ya teman-teman, karena saya harus berbagi waktu dan sejauh ini belum bisa diprediksi fluktuasi dari tugas, baik itu di kantor maupun di kuliah ya. Nanti harus banyak menyesuaikan, dan kadang kalau sempat pun saya pasti akan ambil gambar dan melakukan perjalanan riding ya. Bahkan nanti mungkin saya akan mengendarai motor ke Bandung saya akan mengendarai motor ke Bandung, sekalian kuliah, sekalian riding ya, biar seru gitu. Oke, anyway, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa.